Halo, halo semuanya. Eh, Terima kasih buat teman-teman yang udah pada join meetup kali ini ya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Zaki, salah satu lead Devsi Bandung. Jadi kalau biasanya meetup yang bawain itu sama Sandra, jadi kali ini sekali-kali gantian lah ya. Eh, ini adalah meetup online Devsi Bandung yang kedua. 2 minggu lalu kita ngadain meetup online yang pertama kita, dan waktu itu kita bahas soal startup, terutama di masa-masa yang seperti sekarang ini, di mana banyak, seperti yang kita tahu, banyak startup yang struggling juga ya. Nah, di meetup kali ini kita akan bahas sesuatu yang sedikit berbeda, yaitu kita akan mengenalkan tentang Spark AR. Mungkin kalau teman-teman belum pernah tahu Spark AR itu apa, pasti teman-teman pernah main atau enggak, paling paling enggak pernah lihat yang namanya filter Instagram kan. Nah, dengan Spark AR ini teman-teman tuh bisa bikin filter Instagram kalian sendiri loh. Nah, sebelum ke talknya, aku mau tanya dulu dong, siapa yang baru pertama kali ikut meetup Devsi Bandung kali ini, baik yang online maupun yang offline. Teman-teman bisa komentar di sini ya, buat yang baru pertama kali ikut meetup kita. Oh ya, sama aku juga penasaran, yang ikut, yang nonton meetup kali ini tuh dari kota mana aja. Komentar juga ya, kota tempat kalian nonton meetup ini. Karena mungkin aja kan, eh, bisa yang nonton meetup itu bisa dari manapun kan. Bisa nggak cuma dari Bandung, bisa aja dari Semarang, dari Surabaya, atau bahkan mungkin bisa aja dari luar negeri kan. Aku sendiri sekarang lagi ada di Jakarta. Jadi teman-teman bisa komentar kota asal kalian tuh di mana ya. Um, aku lihat ini udah ada beberapa yang komentar. Kebanyakan dari Bandung nih. Belum ada ya. Nah, ada yang dari Cimahi. Ya, masih dekat Bandung juga sih. Jadi, yang belum komentar bisa komentar karena kita ada hadiah menarik buat 8 orang pertama yang komentar di Facebook Live ya. Jadi buat teman-teman yang belum komentar bisa komentar sekarang. Nah, sebelum kita bahas soal Spark AR, aku mau bahas sedikit soal DevC Bandung itu apa. Terutama ya buat teman-teman yang baru pertama kali ikut meetup. Sebentar. Ya, jadi sebentar. Ya, jadi developer circle itu apa sih sebenarnya? Developer circle itu adalah program yang diadakan oleh Facebook untuk membangun komunitas developer di seluruh dunia untuk kita bisa saling share knowledge dan informasi dan kolaborasi satu sama lainnya. Kita itu global network of communities. Sampai saat ini itu ada lebih dari 170 circle di lebih dari 70 negara di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri sekarang ada 11 circle, yaitu tentu aja Bandung, ada juga Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Bali, Medan, Batam, Makassar, dan yang paling baru itu adalah Pontianak. Circle Pontianak itu baru banget, bahkan mereka baru akan ngadain launch eventnya Selasa minggu depan, tanggal 16. Jadi mungkin teman-teman bisa ikut join juga launch eventnya, karena akan diadakan secara online. Kita juga welcome developer di all stages. Jadi buat teman-teman yang masih newbie, masih baru banget belajar programming, itu nggak apa-apa. Kalian juga bisa join ke DevC. Tiap circle juga di lead oleh satu atau beberapa lead. Kalau di Bandung ada saya dan Sandra. Dan yang terakhir kita disupport langsung oleh Facebook buat event-event yang kita adain. Objektif dari DevC sendiri itu ada 3. Yang pertama, kita mau educate teman-teman dengan berbagai tools dan tutorial. Kita pernah ngadain beberapa workshop, dan dari Facebook sendiri juga pernah ngadain 2 kali training course di bidang web development, data science, dan deep learning. Yang kedua, kita mau jadi platform buat teman-teman buat sharing knowledge antar satu sama lainnya. Dan yang terakhir, tentu aja dengan semua itu,
Tujuannya adalah kita bisa empower teman-teman untuk jadi developer yang lebih sukses dan berkembang. Nah, tadi overview secara general tentang Devs itu apa. Sekarang dari Bandung sendiri, tadi udah disebutin juga kalau di Bandung lead-nya ada aku dan Sandra. Dan tapi nggak cuma kita berdua, kita juga dibantu oleh banyak volunteer yang tentu aja tanpa mereka nggak bakal mungkin nih event-event kita berjalan dengan lancar. Sekarang juga event kita yang sekarang dibantuin oleh Ismail dan Acep di balik layarnya. Jadi shout out juga buat mereka. Nah, mungkin teman-teman yang nonton di sini udah pada join grupnya ya. Tapi mungkin aja kalau belum, kalian bisa join grup kita, cari aja Facebook Developer Circle Bandung. Teman-teman juga bisa join circle-circle yang lain, kayak misalnya Jakarta atau Semarang. Soalnya tiap circle ada eventnya masing-masing kan. Apalagi di saat yang sekarang ini, hampir semua event itu diadakan secara online. Jadi teman-teman juga bisa join event-event yang lainnya. Contohnya Jakarta baru tadi jam 1 kalau nggak salah, mereka juga ngadain salah satu meetup online-nya. Nah, kita juga udah melebihi 2.800 member nih. Bahkan sedikit lagi bisa nyampe 3.000 member. Jadi teman-teman juga mungkin bisa ajak teman-teman yang lain yang developer juga atau mereka yang tertarik untuk belajar. Nah, ada sedikit pesan sponsor. Jadi, Devsi Bandung bersama dengan Devsi Semarang ngadain sebuah program yang kita namain Devsi Clash of Code. Jadi ini tuh adalah sebuah kontes pemrograman kecil-kecilan di mana teman-teman bakal ngerjain soal-soal algoritma. Mungkin buat teman-teman yang belum pernah ikutan kontes yang semacam itu nggak apa-apa. Karena soalnya juga bervariasi dari yang paling gampang juga, dari yang gampang banget juga ada. Nah, kontes ini akan dibuka tepat jam 8 malam di malam ini. Jadi, dan kontes ini tuh akan dibuka selama 2 minggu ke depan. Jadi buat teman-teman yang belum sempat join malam ini, masih bisa ngerjain di besok-besok selama kontesnya belum berakhir. Dan hadiahnya juga menarik, bisa dilihat sendiri kan. Ada voucher Tokopedia sebesar 500.000 untuk menang yang pertama. Dan buat teman-teman yang bisa solve paling nggak satu soal, bisa juga dapat kesempatan untuk lucky draw buat 3 orang pemenang. Bisa mendapetin voucher 50.000 juga. Jadi jangan lupa daftar ya guys. Info lebih lanjutnya bisa klik di link ini atau ada juga di announcement di grup. Nah, ada pesan sponsor yang kedua. Jadi ini juga salah satu alasan kenapa kita milih topik AR buat meetup kali ini. Jadi Facebook sedang ngadain online hackathon yang temanya adalah AI dan AR. Jadi submission-nya masih lama, submission deadline-nya masih lama, 24 Juni itu sekitar kurang lebih 2 minggu lagi. Jadi masih ada kesempatan buat teman-teman, buat yang tertarik di AI atau AR, buat ikutan hackathon ini. Apalagi abis ini kan kita bakal belajar tentang Spark AR, jadi mungkin bisa tuh langsung diaplikasiin, terus langsung ikutan hackathon-nya. Nah, mungkin aku sendiri personally jarang mainan filter atau efek Instagram. Tapi pasti teman-teman di sini banyak yang sering pakai ya. Nah, ini salah satunya ada filter yang beberapa waktu lalu sempat viral, yang bahkan sampai dipakai oleh Pevita Pierce juga. Dan hari ini tuh kita akan kedatangan speaker, salah satu orang yang bikin filter ini. Ya, namanya Agil Julio dari Decoding Indonesia. Mungkin kita langsung welcome aja Agil. Halo Agil, apa kabar Agil? Halo, selamat siang Kak. Halo. Siang Agil. Ya, jadi Agil ini adalah content creator di Decoding Indonesia. Mungkin pertama-tama bisa diceritain sedikit Decoding Indonesia itu apa dan content creator itu kerjanya ngapain sih? Oke, siap Kak.
Jadi selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Kita kenalan dulu kali ya, biar makin akrab. Terus juga kenalan ini, nama aku Agil Julio. Aku sebagai content creator di Decoding Indonesia. Nah, kerjaanku itu di Decoding Indonesia sebagai content creator itu buat konten-konten video untuk kebutuhan di kelas akademi di Decoding. Nah, mungkin teman-teman di sini yang lagi nonton pasti pernah lah ya ikut salah satu kelas yang ada di Decoding. Nah, terus Decoding juga kalau teman-teman belum tahu atau ada yang udah tahu, Decoding itu startup yang bertujuan untuk mengembangkan ekosistem developer di Indonesia, atau bisa dibilang juga sebagai jembatan untuk para developer yang nantinya developer itu bisa menjadi seorang profesional developer seperti itu. Oh, menarik banget ya. Berarti cocok banget ya sama audiensnya di Devsi Bandung ini. Yeah. Jadi teman-teman buat yang ingin belajar lebih lagi, bisa lihat juga konten-konten kelas-kelas, dan kalau nggak salah ada challenge juga kan? Ada challenge dan event-event juga ya di Decoding itu? Iya, betul. Ya, Ada bisa lihat juga. Ya, bisa dilihat juga bisa dilihat langsung di Decoding, di website Decoding. Nah, mungkin karena topik hari ini spesifik tentang AR, mungkin aku mau nanya spesifik tentang AR. Mungkin bisa diceritain pertama kali berkenal dengan AR tuh gimana ceritanya? Dan waktu itu apakah langsung di Spark AR atau lewat platform lain? Ini dulu ya, AR itu aku kenal dari tahun 2016 waktu lagi kuliah. Nah, pertama kali bikin AR itu dari SDK-nya Vuforia pada saat itu. Terus makin kesini, AR tuh udah makin berkembang, ya kan ngikutin kayak Pokemon Go juga kan dibuat sama Niantic, Ingress sebelumnya, terus kemudian di sama Niantic, sempat viral juga. Terus makin penasaran nih, kok AR bagus banget teknologi ini dipakai semua orang, dan bisa Pokemon Go ini sempat viral. Udah 2 juta download kurang dari seminggu itu pendapatan dari Pokemon Go. Terus makin sini ada Google kan ngeluarin teknologi baru, AR Core. Terus baru-baru ini juga baru dipakai ini pakai AR kayak gitu. Ya, menarik banget ya. Jadi mungkin langsung aja waktu dan tempat dipersilakan buat Agil untuk untuk presentasinya. Oke. Bisa share screen, Gil. Oke, ini udah tampil ya. Udah. Oke. Selamat siang juga tadi ya. Makasih kepada Kak Zaki, Kak Zandra, dan Ismail yang telah memberikan aku kesempatan nih untuk sharing ke teman-teman dan member Facebook FC Bandung nih. Gitu. Terus juga semoga teman-teman dalam keadaan stay safe, terus juga keadaan stay healthy, terus stay at home yang pasti ya. Terus di fase pandemi ini teman-teman harus tertib dan tetap berproduktif biar kedepannya makin mantap lagi ya. Ada bikin sesuatu lah untuk di Indonesia inilah. Oke, tadi udah sedikit perkenalan ya. Aku itu di Decoding Indonesia, dan alhamdulillah juga aku sebagai udah certified, Unity Certified Associate. Terus juga backgroundku dan passionku itu juga di bidang game dan AR atau VR, terus juga di videografi. Nah, itu kalau teman-teman pengen tahu. Tapi kalau untuk pengen kenal lebih jauh, teman-teman bisa follow IG aku di @agiljudo. Promosi sedikit ya, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya, nah, daripada berlama-lama lagi, ada yang tahu nggak nih filter ini, teman-teman? Ini mungkin ada teman-teman yang nggak kurang tahu, juga ada yang udah tahu. Mungkin kalau yang belum tahu, bisa kasih tahu dulu juga. Nah, ini tuh Jamet Kuproy. Nah, biasa lagunya itu Sampan Banjir Pole atau enggak Dinding Padinding Euy. Nah, itu mungkin teman-teman udah ada yang tahu juga. Nah, itu salah satu filter yang sempat viral yang dibuat sama @rwfh. Nah, karena tokoh utamanya ini juga viral, yaitu viral di komunitas TikTok Madura. Nah, itu ya, kalau teman-teman pengen pakai bisa follow juga nih di akun Instagramnya. Ya, pokoknya ini asik sih, lucu juga gitu kan, kok bisa ya ada orang kepikiran dari orang yang viral di TikTok
terus kemudian dibuat filternya. Nah, kayak gitu. Kemudian juga, nah ini, ada yang tahu nggak nih filter apa? Nah, ini tuh GIF yang bisa dapat kalian dengar. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu ya, ini videonya di sosmed, itu dia ngomong, pernah nggak tap to start? Padahal harusnya kan, ya udah tap to start gitu, terus baru ada pertanyaan, pernah nggak, misalkan kalian tidur? Dia malah bilang, pernah nggak tap to start? Itu lucu banget sih. Nah, itu filter itu dibuat sama Mas Ferdian, yaitu juga yang ngebuat aplikasi chatbot Ica-Ica, kalau teman-teman pengen tahu. Seperti itu. Bisa pakai juga ini, filter pernah enggak. Kemudian, nah ini tuh filter yang bikin Pevita Pierce semeringah tuh. Nah, kan senyum kan. Nah, itu tuh filter namanya bucin level yang dibuat sama Mas Roman. Mungkin agak koreksi dikit tadi ya, Mas Zaki. Aku tuh kontribut di filter ini, tapi untuk pemilik utamanya Mas Roman. Bisa di-follow juga di Instagram @enrohman. Nah, dia tuh bikin filter bucin level ini karena terinspirasi dari film Bucin yang digarap sama Chandra Liau. Kebetulan Chandra Liau juga sutradara film Bucin. Nah, untuk lebih jauh pembahasan filter bucin ini nanti akan aku bahas di akhir slide. Oke. Nah, kemudian jadi ketiga filter tadi itu yang udah aku jelasin, kenapa sih kok bisa viral, kok bisa sih banyak orang pakai, kok ada di Instagram, dan sebagainya. Kok filter juga seru kan? Nah, itu jawabannya dibuat oleh SparkAR Studio. Aku pengen kenalin nih ke teman-teman itu tentang SparkAR. Nah, aku pengen jelasin singkatnya aja kali ya tentang SparkAR. Jadi, SparkAR Studio itu gampangnya tools atau software yang dibuat oleh Facebook untuk membuat efek kamera. Nah, terus kamera AR maksudnya, terus untuk platform di Facebook atau enggak Instagram. Kalau di Messenger, kayaknya sih cuma orang dalam aja ya. Maksudnya orang Facebook yang bisa. Karena di Messenger pun itu kan dibuat oleh Facebook, ya kan. Tapi dia juga ada efeknya kalau teman misalnya di video call, itu dia ada filternya juga. Entah filter lighting, entah filter activities, dan sebagainya. Kayak gitu. Tapi kalau untuk yang dari SparkAR, tersedia hanya di Facebook dan Instagram. Nah, kemudian ada fakta menarik nih dari SparkAR. Sebelumnya itu SparkAR itu bisa dipakai sama semua orang sekarang. Nah, tahun 2019 sebelum bulan Agustus kalau nggak salah cuma brand atau enggak kreator tertentu yang approve oleh Facebook untuk dibuat filter Instagramnya. Kalau Facebook itu kan udah bisa ya sebelum di Instagram. Nah, dan itu juga close beta seperti itu. Nah, untuk setelah pertengahan Agustus kalau nggak salah, itu SparkAR udah ngumumin kalau semua orang udah bisa pakai SparkAR untuk buat filter di Instagram. Gitu. Jadi kita nggak perlu approval dulu nih dari Facebook untuk bisa ngupload filternya di Instagram. Seperti itu. Nah, ini ada video summary dari beberapa creator yang diupload di Instagramnya SparkAR Creator. Itu dan filter ini juga dibuat sama SparkAR dan udah dipakai sama 1,5 miliar orang ya, filter yang dibuat sama SparkAR. Gitu. Ini datanya berdasarkan di tahun 2019. Kemudian juga SparkAR tersedia untuk sistem operasi Windows 64 bit ya, 32 bit kalau nggak salah nggak bisa, atau enggak di macOS 10. Nah, aku nggak tahu macOS 10 itu apa karena aku bukan Apple user, ya jadi mohon maaf. Dan SparkAR juga itu bisa diporting ke platform seperti Facebook dan Instagram. Seperti itu. Kemudian, nah, aku tuh pengen share nih ke teman-teman dari perspektifku ya, terutama bagaimana sih ngebuat filter untuk Instagram. Nah, ini ada 3 bagian dariku ya untuk membuat filter. Yang pertama itu ada idea, kedua itu ada development, dan yang terakhir itu ada publishing. Seperti itu. Oke, dimulai dari idea. Oh ya, Gil, sebelum lanjut, mungkin aku pingin ngingetin juga buat teman-teman, buat yang misalnya ada pertanyaan, bisa langsung di komentar aja. Nanti kita juga bakal
bakal aktif buat ngeliatin komentarnya, dan nanti bakal langsung di-relay ke Agil sendiri ya. Oke, siap Jadi Kak. kita juga bakal ada hadiah menarik buat 3 penanya nih. Jadi buat teman-teman yang penasaran tentang sesuatu langsung aja ditanyain ya. Sip, lanjut ke idea-nya Gil. Oke, jadi di pertama tuh ada idea. Nah, dimulai dari menentukan ide dan lihat referensi. Ini dari sudut pandangku ya. Kalau teman-teman punya preferensi masing-masing, silakan. Biasanya tuh orang-orang pasti kalau membuat sesuatu, itu dimulai dari ide. Setuju nggak? Nah, atau enggak setidaknya lihat referensi. Gitu. Misal, lihat showcase, lihat karya-karya kreator yang udah dibuat, misalkan di circle kita, atau misalkan kayak aku nge-following salah satu influencer atau content creator yang ngebuat filter, atau dan sebagainya. Atau nggak juga teman-teman bisa lihat di YouTube atau nggak di Google ya untuk mencari ide atau nggak lihat referensi. Itu kalau dari aku ya. Kemudian juga yang kedua, pikirkan tentang target audience. Nah, misalkan kayak filter itu kan kebanyakan pastinya dipakai untuk selfie, ya kan? Ya ada juga yang dari kamera belakang, tapi kebanyakan orang kan pakai Instastory atau enggak Facebook kamera, pakai kamera depan untuk selfie. Nah, tapi sekarang filter tuh udah meluas nih, jadi ada efek-efek yang menarik, seru, dan sebagainya. Nah, jadi pikirkan juga filter ini nantinya dipakai untuk siapa, bagaimana filter ini juga digunakan, kemudian juga kenapa sih filter kita bakal dipakai sama orang-orang yang bukan follower kita. Nah, misalkan ini contohnya nih, ada Mas Bru. Nah, ini ada aku namanya Mas Titik Bru. Dia itu bikin filter dengan local culture. Ya, terus dia tuh bikin object manipulation dengan 3D object dan ditambahin muka si Mas Brunya ini ke dalam filter. Nah, misalnya kayak kaleng kerupuk, ada pop mie, dan sebagainya ya. Itu berarti kan si Mas Bru itu kan menentukan target audiensnya untuk warga-warga plus 62. Kayak gitu. Warga-warga Indonesia karena mengangkat local culture. Terus juga ada menentukan branding, yang ketiga. Kita ambil contoh yang paling lagi viral ya, yang banyak bicara sama orang, kayak lagu Latih. Ini agak serem sih gambarnya sebenarnya. Nah, ini lagu Latih itu kan dibuat sama Word Genius, ya kan, sama Reza Octavian dan kawan-kawan. Atau teman-teman bisa lihat, ada creator yang ngebuat filter Latih. Nah, kenapa sih bisa dibilang branding? Nah, karena bisa dibilang juga secara nggak langsung si creator ini mempromosikan lagu Latih melalui filter Instagram. Gitu. Itu secara nggak langsung kan. Terus juga banyak orang pakai filter ini dan otomatis tahu juga lagu Latih. Ataupun sebaliknya, kalau orang tahu lagu Latih, pengen coba nih filter Latih, ternyata ada di Instagram. Nah, kayak gitu. Jadi ada timbal baliknya, pakai filter Instagram terus lagu Latih makin trending juga, dan dengan lagu Latih, pakai filter Instagram Latih pun jadi banyak orang pakai. Kayak gitu. Kemudian buat filter yang dinamis. Nah, sekarang tuh kan banyak filter yang interaktif ya, seru dan unik. Misalnya kayak filter quiz, terus sama filter game, filter tebak-tebakan. Nah, itu pasti orang bakal suka pakai filter itu. Jadi jangan kayak filter statik aja ya, cuman nampilin dan sebagainya. Setidaknya ada interaksi dengan si usernya. Nah, kemudian yang terakhir, bikin mockup deh. Gitu. Langsung teman-teman eksekusi, coret-coret, bikin gambar konsepnya kayak gimana, kemudian buat beberapa prototipe juga untuk jadikan filter. Ya kalau aku sih prinsipnya ya quantity over quality. Nah, pasti aku banyak bikin filter yang dipublish juga. Nanti pasti ada salah satu filter yang banyak orang pakai gitu. Daripada bikin satu aja, nanti orang nggak pada pakai kan. Itu balik lagi ke preferensi masing-masing teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini juga aku pengen kasih contoh, namanya di Landlist, itu laman, itu website yang mempromosikan filter kita buat untuk Facebook, Instagram, Snapchat, terus atau nggak TikTok. Nah, teman-teman juga tuh bisa cek di websitenya atau di akun Instagramnya Landlist. Gitu. So, kalau pengen teman promosiin juga, bisa langsung submit aja ya di ini nih, Landlist namanya. Gitu. Kemudian aku juga mau kasih beberapa situs tutorial nih untuk bikin filter di Facebook atau Instagram. Nah, ini namanya Spark AR TV.
Nah, ini ada beberapa bahasa karena yang ngebuat tutorialnya nggak dari Indonesia aja, dari luar negeri juga. Terus contohnya tuh ada kayak Rusia, terus ada Spanyol, Portugal, Itali, ya, dan sebagainya. Teman bisa cek, itu aku linknya udah aku sertakan ya. Teman bisa nanti cek untuk situs pakai RTV. Terus dari tipsku tuh aku pengen kasih tips jenis-jenis filter yang biasa digunakan oleh orang-orang atau enggak filter yang biasa dibuat sama creator, termasuk aku ya. Terus pertama tuh ada teks. Nah, teks di sini itu ada typography. Itu dia biasanya teks yang berisi quote, motivation, plus and date, misalnya kayak filter. Aku lupa nama kreatornya siapa. Nah, itu kayak berisi kata-kata puisi, pantun, atau nggak kata-kata yang dikutip sama NKCTHI ya kalau nggak salah. Nah, itu teman-teman bisa manfaatkan itu juga ya, komponen teks. Terus ada LUT. LUT ini yang dibuat sama Yamoli. Kebetulan gaya Yamoli yang mempopulerkan filter kayak merubah warna kulit, misalkan warna wajah, misalkan dari gelap jadi terang, dari yang cerah jadi makin cerah, dan sebagainya. Juga ditambah kayak efek dust, grain, blink, sparkle, glitter, dan sebagainya. Untuk menambahin bumbu-bumbu mempercantik di kamera Instagram. Kayak gitu. Terus juga ada animation sequence. Nah, animation sequence di sini ada quiz atau random image atau 2D object. Misalkan kayak apa ya? Quiz yang head quiz yang dibuat sama Karet Sasu. Nah, Karet Sasu itu kan dia ngebuat filter yang head quiz. Misalkan yang di kepalanya ada gambar apa namanya makanan. Misalkan ini mana makanan? Bukan, hampir-hampir, dan sebagainya. Kayak gitu. Soalnya random image kayak gibberish, kayak Sunda gibberish, Jawa gibberish, dulu kan yang dipopulerkan sama orang luar negeri. Misalkan kayak ada beberapa kata, terus digabungin ya ternyata jadi satu kata yang benar. Juga ada tuh di objek, dia buat nampilin gambar. Kemudian juga ada face tracker. Nah, face tracker di sini apa ya? Dia tuh ngebuat nge-tracking wajah. Misalkan kalau pengen kayak nampilin Joker, terus mau apa namanya? Ya pokoknya pakai topeng-topeng gitu kan kebanyakan. Kayak Mas Bro juga tuh dia pakai yang namanya face tracker seperti itu. Oke, kemudian juga ada 3D object. Nah, 3D object di sini itu ada animation sama rigging. Nah, animation di sini misalkan kalau ada beberapa filter yang bentuknya 3D dan itu dibuat sama animasi. Terus juga animasi itu udah ditambahkan rigging. Nah, rigging itu kalau animasinya itu udah ditambahkan bone biar bisa si objek itu bisa digerakkan. Misalkan kayak tangan nih, pergelangan tangan itu kan tadinya nggak ada riggingnya, nggak ada bone-nya, itu ditambahin sama bone, dia bisa gerak-gerak dan sebagainya. Jadi kayak ada angsel-nya gitu. Nah, terus kemudian ada audio. Nah, audio ini biasanya kayak nambahin musik, terus merubah suara, terus menaikkan suara pitch atau merendahkan suara pitch. Misalkan suara jadi chipmunk, jadi lebih rendah, atau suaranya jadi ngebass, ya kan, ditambah jadi high pitch, atau enggak bisa kayak pakai mic gitu kan, pakai mic buat karaoke, jadi suaranya menggema. Nah, seperti itu. Itu ya filter yang biasa digunakan dari menurutku ya, dari sudut pandangku. Nah, kemudian masuk ke tahap development. Nah, kalau kita udah bikin konsep, mau bikin filter seperti apa, udah dapat idenya juga, buat deh pakai RStudio. Nah, kemudian ada sebelum ke development, tadi kan kita bahas ideas kan. Kalau buat aku sendiri sih, biasanya kalau buat misalnya bikin project itu, biasanya ideasnya yang paling susah nih. Ya. Nah, ini ada pertanyaan yang kurang lebih nyambung lah, dari Mas Iwan Harjawan. Jadi dia nanya, Mas Agil ada tantangan sendiri nggak waktu pertama kali bikin AR? Jadi mungkin dari pas pertama kali banget kayak mungkin ideasnya gimana, atau malah challenge-nya lebih ke arah development dan publishing-nya? Kalau dari ideas sih, kalau aku biasanya sih yang pasti lihat filter dulu ya, kayak patroli dulu nih filter yang udah dibuat
yang viral apa aja nih. Nah, terus kalau udah ya atau nggak aku ikut yang lagi trending juga, yang lagi viral, terus sama aku eksekusi deh. Nah, tapi dengan konten yang berbeda seperti itu. Ya ibaratnya kayak ATM lah ya, amati tiru modifikasi kayak gitu. Atau enggak ya murni ide dari diri sendiri dan orang lain pun juga belum eksekusi. Jadi sebelum orang lain yang buat, nah kita dulu deh yang coba eksekusi. Atau enggak juga buat filter yang mudah diingat sama orang-orang kayak gitu. Nah, nanti di akhir juga aku kasih tahu filter yang aku buat, dan pasti mungkin nanti penonton tahu nih kontennya, oh dulu tuh sempat viral, sekarang tuh udah nggak viral. Si. Nah, kalau Oke. untuk cukup ya. Ya, semoga tadi terjawab Mas Ikhwan ya. Iwan. Mas Iwan. Oke. Nah, masuk ke proses tahap development. Nah, ini ya, untuk situs downloadnya, teman-teman bisa cek, atau nggak langsung aja search di Google, download Spark AR Studio. Seperti itu. Terus juga, aku ada informasi nih buat teman-teman, kalau teman-teman baru banget, pengen buat filter, bisa join ke Facebook, join ke grup Facebook Spark AR Community. Ini yang global ya. Jadi ada beberapa creator dari luar negeri. Terus teman-teman juga bisa pengen cari dia di sini juga bisa, atau lihat referensi yang udah dieksekusi sama orang luar, atau nggak diskusi juga bisa, atau nggak pengen upload filter yang udah dibuat sama teman-teman, di-share, terus kasih ke member-member, minta pendapat kayak gimana sih filter yang udah kita buat. Kayak gitu. Atau enggak kalau ribet nih di luar negeri karena bahasa Inggris dan sebagainya, teman-teman juga bisa diskusi di grup yang Spark AR Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk tampilan Spark AR Studio-nya ya. Nah, kebetulan ini aku buka salah satu sampel yang disediakan sama Spark AR Studio, itu namanya Face Decoration. Ya, Face Decoration. Nah, tapi aku nggak akan bahas lebih jauh soal teknis di Spark Studio, jadi ini aku cuma jelasin gambaran besarnya aja tentang Spark AR. Jadi teman-teman bisa cari-cari di Google ya, atau nggak di dokumentasi Spark AR-nya. Seperti itu. Nah, kemudian juga Spark AR itu ada memudahkan kita untuk membuat ya. Nah, misalkan kayak komponen patch editor. Nah, kita tuh nggak butuh lagi yang namanya JavaScript untuk membuat efek yang interaktif. Ya butuh sih, tapi itu kayak opsi kedua aja. Dengan memanfaatkan patch editor, teman-teman sebenarnya udah bisa bikin filter yang interaktif kayak gitu. Jadi ada dua opsi, pengen pakai patch editor, kita bikin node, terus logiknya juga main, atau nggak pengen ngoding pakai JavaScript kayak gitu. Terus juga ada komponen animation and material import. Ini teman-teman bisa import ya di beberapa format atau ekstensi, misalnya kayak Collada, ada FBX, OBJ, sama GLTV kayak gitu. Ini tuh kalau yang yang FBX sama OBJ itu kalau pas lagi diimport dari misalkan 3D software kayak Blender, 3ds Max, Cinema 4D, atau nggak Maya, itu material juga bakal ke-import, terus udah include sama rigging-nya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir harus nge-rigging ulang di Spark AR Studio. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa pakai tools lain, 3D software, misalnya kayak Blender, untuk membuat animasi. Nah, kemudian juga ini ada yang namanya augment yourself. Ini misalnya nih kita arahin filter ke mana ya, ke muka, itu tuh ada topeng misalkan, dia bakal ngedetek wajah kita dengan cepat dan akurat. Ini masuknya ke high fidelity face tracking gitu. Kemudian juga ada background segmentation. Ini tuh kita bisa menambahkan background dalam bentuk gambar 2D atau gambar apapun yang bakal ditempatkan persis di belakang badan kita. Nah ini, terus karena kita sebagai objek foreground, nah itu bisa diatur di Spark AR-nya. Gitu. Misalkan gambar ini pengen diganti, kayak di Zoom deh. Di Zoom ini kan kita bisa ganti belakangnya ya. Itu akan jadi di Paris, di Amerika, dan sebagainya. Kayak gitu. Terus juga ada hand tracking. Hand tracking ini, dia langsung konsepnya kayak ke real world. Jadi kamera diarahin ke tangan, dia langsung nge-tracking misalkan di
tangannya itu di sela-sela jari ada yang namanya border. Dia bisa namakan overlay, itu juga bisa. Gitu. Cuman aku jarang ngeliat yang hand tracking, ya jarang sih. Kemudian juga ada augment the word. Ini tuh bisa ngedeteksi marker atau enggak gambar yang udah kita tetapkan objeknya apa dan markernya apa. Dan itu bakal tampil di kamera. Gitu. Ini contohnya kayak Pokemon Go ya. Tuh. Tapi kan kalau Pokemon Go itu kan dibuat SDK sama ToolSlide. Kayak gitu. Misalkan kayak ada salah satu startup AR, dia ngebuat aplikasi AR edukasi. Dia kalau kita mengarahkan HP-nya kita arahkan ke kartu, dia bakal muncul hewannya. Kayak gitu. Kemudian distribusi, ini ada analitik, kita bisa ngelihat engagement melalui impressions, captures, sama shares. Gitu. Nah nanti aku bakal bahas lebih jauh di akhir slide ini. Oke, kemudian masuk ke tahap publishing. Nah, kalau filter udah diekspor, udah ready, terus udah disiap untuk dipublikasikan, nah saatnya kita buka dashboard yang namanya Spark AR Hub. Nah, nanti filter-filter yang kita buat ini bisa muncul di Instagram kalau udah approve tentunya ya sama pihak Facebook-nya. Kalau belum approve, ya nggak akan bisa tampil di Instagram. Gitu. Nah, ini ada... Ini pertanyaannya udah banyak nih ternyata di komentar. Ini ada salah satunya sih yang Nenza Nur Firmansyah nanya apakah Spark AR ini cuma bisa diporting ke IG atau FB aja? Bisa nggak buat yang lain? Kira-kira gimana? Cuma bisa buat Facebook dan Instagram aja sih. Soalnya pas lagi proses ekspor, platformnya cuma pilihan Instagram dan Facebook. Kayak gitu. Oh ya, kayak yang di sini ya. Itu nggak ada portal lain untuk platform manapun saya kayak untuk di Android atau enggak di iOS itu nggak ada. Kayak gitu. Dan di Spark AR Hub-nya pun cuma menyediakan 2 platform ini, Facebook dan Instagram. Kayak gitu. Ya mungkin teman-teman kalau pengen request ke Facebook, pengen juga nih buat filter di Messenger, silakan. Misalnya untuk creator yang bisa public, bikin filter di Messenger. Bisa sih, kayaknya itu salah satu common request juga sih. Nah, ya itu. Nah ini proses publishing ya. Nah ini teman-teman bisa pilih platformnya, misalnya pengen pilih Facebook atau Instagram, tapi karena kebanyakan creator tuh pasti pilihnya yang Instagram ya. Facebook juga rame, tapi nggak serame Instagram sih, setauku. Karena aku juga jarang main Facebook. Terus kalau udah pilih berkas yang udah diekspor dari Spark AR-nya, itu ekstensinya .AR export. Nah, kemudian juga beri nama filternya bebas sesuai sama filter yang dibuat. Kemudian juga pilih kategorinya, ya kan? Kategori itu ada banyak, kayak ada yang tadi ada LUT, terus ada kamera efek, terus ada selfies, ada buat fun dan sebagainya. Tinggal sesuaikan aja sama teman-teman. Juga ada demo video. Nah, demo video di sini tuh kita kan sebelum publish ke Instagram, kita buat video preview-nya dulu nih buat tampil jadi tuh di profile tuh ada tab khusus untuk filter, untuk menampilkan filter-filter kita setelah di-approve sama Instagram. Kita buat dulu video preview-nya. Nah, sebelumnya itu nggak apa-apa pakai Spark AR Player. Jadi ada player khusus untuk bikin simulasi video preview-nya. Tapi kalau sekarang udah ada policy-nya, dia harus pakai kamera dari Instagram. Kayak gitu. Kemudian juga, bikin dan upload ikonnya, itu bebas, mau kayak gimana. Tapi juga tetap ada policy-nya. Terus isi keterangan untuk reviewer, si Facebook-nya, ini itu kita jelasin filter kita itu kayak gimana sih cara kerjanya, terus filter kita itu apa, dan sebagainya. Kemudian submit deh. Misalkan teman-teman pengen coba, langsung aja buka tadi itu linknya di ini Spark AR Hub. Gitu, nanti ada di paling kiri, panel kiri itu ada publish and effect, terus udah isi kayak gini deh. Seperti itu. Nah, ini untuk proses. Oh ya. Kenapa? Lanjut. Ini ternyata nyambung sama slide-nya.
Tadinya Oke, mau ngasih pertanyaan, tapi kayaknya bakal dijawab sama slide yang ini. oke. Nah, ini proses paling lama sih sebenarnya, paling apa ya, paling gitu lah para sama kreator-kreator gitu. Jadi tuh reviewer Spakear itu strict banget ya, karena ada review policy-nya juga. Nah, teman-teman tuh bisa cek aja di Google. Aku lupa nih nyantumin tautannya. Nah, itu filter yang kayak gimana sih yang nantinya bisa cepat approve atau setidaknya lolos dari proses review. Tapi sekarang-sekarang tuh ada beberapa creator kayak mengakali biar si filternya itu cepat approve. Misalkan kalau yang udah beberapa kali tolak, dia mengakali, oh dengan kayak menghapus komponen apa, dia bakal approve. Oh, dia menambahkan komponen apa, dia approve. Kayak gitu. Misalkan kalau approve, langsung ada tampil. Kalau yang baru pertama kali bikin filter, dia ada tab khusus. Ini aku lupa screenshot profilnya. Jadi bakal tampil tab khusus, ada icon apa sih emoji filter gitu di profile. Misalnya kalau yang apa udah ada beberapa, dia bakal nambah nanti video previewnya. Kayak gitu. So kalau reject, ya nanti bakal dikasih alasan sama si reviewernya. Kenapa di rejectnya? Misalkan kayak komponennya kurang nih, atau nggak fiturnya kurang nih, atau nggak asetnya ada penyalahgunaan dan sebagainya. Kayak gitu. Nanti bakal dijelasin lebih detail sama reviewernya. Jadi tinggal teman-teman tuh tinggal resolve aja apa yang reviewer sampaikan. Kayak gitu. Nah, ini sejalan dengan pertanyaannya ini sih, Mas Aditya Cahyo Prayogo. Misalnya kita udah buat ER-nya. Nah, Ya, proses approval ini tuh butuh berapa lama ya? Kan tadi bilang lama kan? Bisa lama, tapi kayak lamanya tuh biasanya sampai berapa hari? lupa aku. Jadi standarnya itu kalau nggak salah 10 hari, itu kan ada nih ya. Nah ini nih, di image-nya 10 days estimate review time. Ya kan, itu biasanya 10 hari jam kerja. Waktu di bulan lalu, karena ada pengumuman dari Facebooknya juga, itu ada COVID-19 kan, itu bisa sekitar 2 minggu, kalau nggak salah. 2 minggu untuk proses reviewnya. Dan saking banyaknya yang submit, kan nggak cuma di Indonesia doang kan, banyak juga yang submit, jadi ya bingung juga nih si reviewernya, banyak submission yang masuk buat di review. Gitu. Tapi kalau paling cepat, aku pernah beberapa jam doang, itu aku nggak tahu kenapa. Cepat juga. Iya, cuma beberapa jam, 2 jam kalau nggak salah. Soalnya kalau nggak salah tuh ada bot sama bener orang yang review. Kalau bot itu biasanya kalau ini tuh filternya nggak sesuai policy, ya udah tinggal di kayak kopas aja kali ya. Misalnya kalau ini kompleks banget filternya, itu pasti yang review orang. Sih. Jadi kayaknya dari 2 jam sampai bisa 2 mingguan ya. Terus pas lagi dicek di grup Spakear Indonesia, ternyata banyak juga sih yang ada yang beberapa jam udah approve. Gitu. Ya bersyukurlah. Nah, Mas Agus sendiri pernah ditolak nggak hasil submisinya? Ini pertanyaan dari Mas Tegar. Pernah filter apa ya? Nanti deh di bagian portofolio nanti aku jelasin. Oke, sip. Ya. Oke, lanjut. Nah ini ada portfolio yang udah aku buat. Teman-teman mungkin bisa cek di Instagram aku, Agil Julio, promosi lagi jadinya. Nah ini yang aku highlight yang cuma 3 ini kenapa? Karena ini filter yang banyak orang pakai ya, lumayan banyak orang pakai. Tapi ya sedihnya orang tuh pada pakai, tapi nggak mention aku. Jadi aku bingung nih sama nggak tahu siapa aja yang pakai filter aku. Jadi mah di statistik di Spakear Hub banyak nih yang pakai, impressionnya, capture shares-nya nambah, tapi aku nggak tahu siapa yang pakai. Soalnya kan setahu aku orang mention kita creator, kita bakal tahu nih filternya yang siapa aja yang pakai. Nah kemudian, nah ini sih ini kisah menyedihkan ya sebenarnya, karena filter yang aku buat ini harusnya viral, tapi nggak jadi. Kenapa? Karena di take down sama Spakear Hub-nya dengan alasan IP, intellectual property-nya, dan ada penyalahgunaan foto, dan aku pun nggak minta izin. Nah ini kan aku nampilin konsep tuh kayak video call gitu ya. Aku tuh ngambil konsep, beberapa orang kan influencer kayak bikin video cover kayak lagi video call, nanti misalkan 1 bait lagu dilanjutin sama orang lain.
Nah, kayak gitu. Aku ambil konsep dari situ, terus aku eksekusi buat filter. Ini ada beberapa orang sih, kayak ada Pevita Pierce, ada si Iqbal Ramadan, terus ada Jerome Pauline, terus ada Zara, itu lagi aku lupa siapa. Nah itu. Dan ya kalau bisa dilihat, ini aku share juga nih pakai Harapnya datanya, kurang dari 1 hari itu impressionnya udah 150.000 lebih, capture itu udah berapa tuh 35.000 lebih, sama sales-nya udah 9.000 lebih. Itu udah kurang dari sehari. Itu milestone banget menurutku karena sebelumnya kayak butuh seminggu atau beberapa bulan untuk mendapatkan ya ratusan ribu gitu. Ya mungkin beberapa orang udah biasa lah ya mendapatkan data segini. Nah itu, tapi menurutku ini kayak pencapaian yang luar biasa. Ya tapi nggak jadi viral karena di take down. Dan aku sampai sekarang belum resolve karena belum ada waktu untuk resolve lagi. Udah beberapa request kayak, tolong dong Gil, tambahin ini jangan cowok-cowok lokal, cowok-cowok Korea gitu, biar kita yang cewek-cewek bisa pakai juga nih. Gitu. Jadi nggak cuma cowok-cowok doang bisa halu misalkan. Gitu. Ini juga sempat aku udah dikasih tahu sama temenku, ini ada Koharo TV, dia YouTuber terkenal, dia itu pakai filterku juga, kayak gitu. Dan aku sempat repost dari Bang Kohar, kayak gitu. Nah, ini menarik nih tadi pembahasan di awal. Ini kan aku tadi kan di awal nampilin filter bucin ya. Nah itu dibuat sama Mas Rohman, dia juga satu kantor sama aku di Decoding. Bisa follow ya Instagramnya Mas Rohman di @nrohman. Ini tuh di filter dibuat sama aku dan Mas Rohman, dan ada satu temanku lagi namanya Alfian. Jadi kita tuh tiga orang garap filter ini dan viral, bener-bener viral sih. Nah, kita garap dari ide, dari eksekusi di SparkR-nya, terus kita buat asetnya dan sebagainya. Kita juga minta kayak coba nih teman-teman di kantor dulu, seru nggak dan rame nggak, ternyata seru. Dan pas lagi udah publish, teman-teman bisa lihat sendiri itu di impression-nya, kalau nggak salah kurang dari seminggu udah 4 juta kalau nggak salah ya, aku lupa. Mungkin Mas Roman nonton nih. Aku lupa berapanya, tapi udah berjuta-juta, dan sampai sekarang nih udah 80 juta impression-nya, capture udah 9 juta, 380.000 shares-nya. Nah, ini tuh memanfaatkan momen, karena kan ada film Bucin yang harusnya rilis di bulan Maret, di akhir Maret ya, tapi saya nggak jadi karena ada COVID-19, si Chandra Leo pun juga udah confirm. Nah, terus juga beberapa cast film Bucin juga pakai filter ini, terus juga dipakai Pevita Pierce, salah satunya, terus sama si NZ dari acara Tonight Show, terus juga, ya aku lupa siapa-siapa aja. Nah, teman-teman bisa cek aja di Mas Rohman tuh, di @nrohman, siapa-siapa aja tuh ada di highlight, ada di filter Bucin level. Seperti itu. Keren banget ya. Iya. Oh ya, mungkin karena waktunya udah tinggal sedikit lagi, mungkin bisa dipercepat kesimpulan mungkin. Oke. Ya, nih, jadi gimana sih cara promosinya? Teman-teman tuh bisa nambahin link dengan cara swipe up di Instastory, terus juga bisa dibagiin ke Instastory, atau nggak di feed teman-teman, atau nggak nambahin share link di filter di bio. Suka atau tambahin di di highlight ya, so kalau ada yang mention kayak gitu. Kemudian juga gimana sih kok filter bisa viral? Yang pasti teman-teman ikutin yang lagi trending atau viral, misalnya kayak di YouTube ada yang lagi viral kan, kayak beberapa minggu lalu kayak lagu yang trending nomor 1 terus tuh, aku nggak mau nyebutin. Terus juga digunakan sama influencer atau nggak selebgram gitu, itu pasti bisa viral karena selebgram itu misalkan pakai, pasti followernya bakal ikut pakai juga. Atau nggak menggunakan momen tertentu, misalnya kayak lagi pandemi ini, kita bisa menyebarkan pesan awareness misalnya COVID-19 kayak suruh stay at home, stay safe, stay healthy dan sebagainya dengan membuat filter. Atau enggak, filter tuh dibuat sama creator, terus creator lainnya ngikutin filter itu yang lagi viral, misalnya kayak filter Gibris. Gibris itu kan dibuat sama orang luar. Nah, terus juga orang Indo ngikutin kayak Sunda Gibris, Jawa Gibris, dan sebagainya. Itu ya kalau pengen buat yang viral ya, terus ulangin deh. Seperti itu.
Kemudian maksudnya apa? Kamu bakal dapat exposure yang pasti, follower bakal nambah, terus sama dapat kesempatan buat kolaborasi, sama kamu buka komisi untuk pembuatan filter. Tapi kamu nggak bakal dapat revenue dari pembuatan filter itu, kayak gitu. Ya udah, beres nih, pokoknya beres live ini, pesanku, simpulannya live, mungkin live sekarang tuh orang-orang di luar sana lagi pada bikin kan, bikin filter, dan bisa jadi filter yang dibuat mereka tuh pada viral. Nah, daripada kita nunggu filter mereka yang bakal viral, kenapa enggak filter kita aja nih viral? Kalau mau eksis juga, ya daripada bikin drama, mending bikin filter, kayak gitu. Terus buat orang-orang biasa, ya kan kayak aku kan nggak punya nama dan belum punya nama di sosmed, bisa bikin filter nih buat ngeboost follower tanpa harus jadi influencer atau nggak selebgram. Karena filter itu salah satu batu loncatan buat menaikkan eksistensi kita. Kayak gitu sih. Ya, itu aja yang aku bisa share ke teman-teman. Terima kasih banyak. Ya. Sip, mantap tadi quote-nya. Biar sini langsung bikin gercep ya. mungkin ada mungkin masih ada waktu buat jawab beberapa pertanyaan. Maaf buat teman-teman yang pertanyaannya nggak semuanya bisa kejawab, soalnya ternyata banyak banget ya yang nanya. Ini ada pertanyaan dari Mas Anggi Edo Prasetya. Kira-kira buat filter IG ini efektif nggak ya buat branding produk startup? Bisa banget. Nah, aku juga lupa nyeritain. Jadi, Mas Bro itu, dia kolaborasi sama salah satu transportasi online. Boleh nyebutin nggak ya? Ya, mungkin bisa diinterpretasikan sendiri. Ya, kayak warnanya hijau, ya depannya G, belakangnya B, itu ya. Terus dia collab, bikin filter untuk si transportasi itu. Dan itu lumayan banyak yang pakai juga untuk ngerepresentasiin kalau kalau keceplosan gue. Kalau transportasi online itu begini loh produknya, kayak gitu sih. Asik. Jadi sebenarnya bisa juga ya dipakai buat branding ya. Iya, betul. Sama ini satu lagi deh buat pertanyaan penutup mungkin. Dari Mas Herdian Nuryansyah. Menurut Agil sendiri masa depan AR ke depan itu seperti apa? Menurutku sih kayaknya makin maju, makin luas, karena ada beberapa data juga di tahun 2022 AR itu udah dipakai sama di bidang bisnis, kan ada di beberapa sektor kayak di bisnis, pendidikan, arsitektur, nggak cuma game doang kan, dan sebagainya. Pasti ini AR tuh bakal booming lah, nggak cuma untuk di Instagram atau nggak di Facebook aja, kayak gitu. Kan karena AR pun dipopulerkan sama Snapchat ke masalah awal-awalnya. Jadi makin sini makin ramai deh. I see. Masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi kayaknya waktunya belum memungkinkan. Mungkin nanti bisa dijawab di reply komentar aja ya. Oke. Terima kasih banyak ya Mas Agil buat share-nya. Oke, terima kasih banyak juga Kak. Ya, jadi teman-teman sekarang udah tahu kan apa namanya tentang Spark AR. Sesuai kata Agil tadi, Bears ini langsung bikin. Jadi apalagi juga seiring dengan ada event dari Facebook tentang apa namanya soal hackathon AI dan AR kan. Jadi siapa tahu iseng-iseng berhadiah submit ke situ bisa viral juga, bisa dapat hadiah juga kan. Kan siapa tahu. Nah, betul. Oke, kita udah langsung ke penutupan sih. Jadi sebelum kita closing, ada sedikit kuis. Teman-teman bisa jawab di komentar. Jadi ada 3 pertanyaan. Ini buat ngetes juga nih, teman-teman perhatiin apa enggak tadi. Presentasinya si Agil. Yang pertama, ini langsung jawab aja ya, langsung komentar aja di kolom komentarnya. Siapa nama artis yang tadi pakai filter bucin? Filternya ditunjukin 3 kali loh. Langsung di komentar aja. Nanti yang 3 orang pertama yang jawab kuis ini masing-masing dapat swag menarik juga dari kita. Oke.
Belum ya. Nah, sepertinya udah ada yang jawab. Oke, kita ke kuis yang nomor 2 aja. Tahapan pembuatan filter tuh apa aja? Tadi ada 3. Mau dari apa, terus apa? Ini artis pada benar semua ya jawabannya. Ya, yang kedua, tahapan pembuatan filter apa aja? Dan aku tunggu sampai ada orang-orang jawab dulu. Nah, sepertinya udah ada yang jawab dan jawabannya sepertinya benar juga. Oke. Sip. Dan yang terakhir, FB kan bakal ngadain hackathon yang deadline-nya tanggal 24 nanti. Itu ada dua topik yang dia dibawakan. Itu apa aja? Jadi hackathon apa dan apa yang dibikin oleh Facebook ini? Nah, sepertinya udah ada yang jawab juga dan benar ya. Sip. Jadi itu nanti 3 orang pertama yang jawab dari tiap pertanyaan bakal dapat segmen dari kita. Nanti bakal dihubungin abis meetup ini selesai sama salah satu volunteer kita, Acep, seperti di meetup online kita yang pertama 2 minggu lalu. Jadi buat meetup online kita yang kedua kali ini udah selesai guys. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang udah join dan partisipasi. Banyak banget pertanyaannya, maaf buat yang belum bisa dijawab karena keterbatasan waktu juga. Minatnya sama sama SparkAR ternyata gede juga ya. Terima kasih juga tentunya buat Mas Agil yang udah bawain materi. Semoga bisa terus berkarya Mas Agil. Semoga kita bisa lihat filter viral lainnya. Ya, amin. Sip. Dan juga tentunya terima kasih juga buat volunteer kita yang memastikan kelancaran meetup online kita yang kedua ini. Buat Mas Mail, Mas Acep, dan volunteer yang lain juga. Oh ya, dan Sandra juga ikut meramaikan juga kan di komentar, walaupun mukanya nggak tampil di sini. Oke, kalau begitu udah pas jam 3 juga sekarang. Jadi sekian meetup online kita yang kedua. Kita akan usahain buat ngadain meetup online ini setiap 2 minggu sekali. Jadi stay tune aja di grup. Tentunya kita akan ngabarin info tentang meetup di announcement di grup. Oke, kalau gitu sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di meetup selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih banyak.